Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, soleh dan soleha. Sabahul khair. Good morning all. How are you today? Everything is good? Insyaallah ya. Oke, anak-anak hebat. Before we get started, let's pray for Allah Subhanahu wa Ta'ala and say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak hebat ya. Hari ini kita belajar tematik bersama Ustazah Fauzia. Jadi sebelum kita belajar, mari dibuka dulu buku tematiknya ya. Kita lanjut ke pembelajaran kita ya di pembelajaran 4. Oke? Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai lingkaran ya. Di lingkaran itu memiliki 3 poin apa aja? Ada titik tengah atau titik pusat, kemudian jari-jari, kemudian diameter. Nah, kemudian rumus kalau untuk mencari keliling lingkaran. Masih ingat nggak rumus dari keliling lingkaran? Ya, benar. Rumus dari keliling lingkaran adalah 2 pi dikali R. Oke, good job. Masih ingat ya? Nah, kemudian kalau rumus dari lingkaran itu ada yang tahu? Baru kemarin kita pelajari. Ingat ya? Yaitu pi dikali R kuadrat. Oke, atau pi dikali R dikali R. Nah, di sini nilai pi-nya bisa menggunakan 22/7 atau 3,14. Oke. Nah, coba diperhatikan di bukunya ya. Ini namanya satu lingkaran. Oke. Satu lingkaran full ya, lingkaran sempurna. Kemudian ketika lingkaran tersebut kita bagi 2 ya, namanya menjadi setengah lingkaran. Nah, seperti pada gambar berikut ini ya. Dari satu lingkaran kemudian dibagi ya sama panjang bukan sama panjang ya, dengan ukuran yang sama. Nah, tapi namanya berbeda jadi setengah lingkaran. Kemudian apabila satu lingkaran ini dibagi 6, maka namanya menjadi apa? Namanya menjadi 1/6 lingkaran. Berarti kita bagi 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian apabila satu lingkaran ini kita bagi 4, maka namanya menjadi 1/4 lingkaran. Berarti dibagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Nah, karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar menghitung luas lingkaran, maka rumus dari luas lingkaran tersebut yaitu pi dikali R dikali R atau pi dikali R kuadrat. Oke anak-anak? Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar menghitung luas lingkaran. 1/4 lingkaran ataupun setengah lingkaran. Oke, coba perhatikan contoh di bawah ini ya. Nah, di soal nomor 1 ini yang diketahui bahwa jari-jari lingkarannya adalah 28 cm. Maka hitunglah soal-soal berikut ini. Oke, dari soal tersebut apa tadi yang diketahui? Yaitu jari-jari. Simbol dari jari-jari yaitu R. Berarti nilai R-nya adalah 28 cm. Nah, yang ditanya di soal yang pertama adalah berapa luas ya, luas lingkaran ini. Satu lingkaran ini berapa luasnya? Maka kita bisa menggunakan rumus ya, tetap ya setiap dalam mengerjakan soal kalian wajib menuliskan rumus yaitu pi dikali R dikali R ya. Berarti di sini pi-nya kita menggunakan 22/7 dikali jari-jarinya berapa atau R-nya yaitu 28. Berarti 28 kali 28. Maka 28 bagi 7 bisa ya. 7 bagi 7 1, 28 bagi 7 adalah berapa? Yaitu
Tahu nggak? Oke, oh sorry. Nah, kemudian hasilnya nanti Anda bisa kalikan ke 28, kemudian dikalikan ke 21. Maka nanti hasilnya adalah 2464 cm kuadrat. Oke? Nah, kemudian apabila di soal tersebut ditanya berapa sih nilai dari setengah lingkaran ini? Oke, dengan kita menggunakan rumus yang sama ya. Berarti luas setengah lingkaran yaitu pi dikali R dikali setengah. Nah, berarti 20/27 dikali 28 dikali 28 dikali setengah. Oke, udah tahu ya caranya. Maka nanti hasilnya adalah 1232 cm kuadrat. Tahu nggak anak-anak kenapa ini nilainya cm kuadrat? Ya, karena sentimeter dikali sentimeter, maka sentimeter kuadrat. Next, berikutnya yaitu, yaitu luas seperempat lingkaran. Berapakah luas seperempat lingkaran ini? Oke, berarti kita menggunakan rumus yang sama ya. Berarti pi dikali R dikali seperempat. Berarti 22/7 dikali 28 dikali 28 dikali 1/4. Maka hasilnya 616. Oke anak-anak, sampai di sini jelas ya. Oke, next. Nah, coba disimak ya video berikut ini. Oke.
Oke, sampai di sini jelas ya pembahasannya ya. Nah, oke, jadi Ananda bisa mengerjakan ya soal halaman 88 untuk tugas satunya. Oke, untuk jawabannya bisa ditulis di kolom yang sudah disediakan ya. Next, begitu juga dengan tugas 2-nya ya. Oke, nah pada pembelajaran matematika ini ya, itu coba dilihat. Nah, itu terdapat ya, kita bisa mengetahui tentang menghitung luas lingkaran. Nah, sementara itu Allah memiliki alam semesta yang luas tak terhingga. Alam semesta ini membentang luas sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surah Az-Zariyat ayat 47 sampai 48. Namanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wassama banaynaha biaidin wa inna lamusi'un wal arda farashnaha fani'mal mahidun, yang artinya dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya, dan bumi telah kami hamparkan maka kami sebaik-baik yang menghamparkan. Nah, dapat kita menghitung luas langit dan bumi? Tentu tidak. Itulah maha luasnya kekuasaan Allah sehingga kita harus selalu patuh dan taat kepada Allah. Oke, mari kita jaga kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia. Ya. Nah, coba dicermati teks ya berikut ini. Sebelumnya kita sudah belajar ya beberapa ilmuwan muslim ya. Nah, sekarang coba nih disimak dulu ya, ilmuwan muslim. Selama ini, sejarah perkembangan sains dan ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah formal pada umumnya didominasi oleh nama-nama para penemu dan ilmuwan barat. Padahal faktanya orang-orang Islamlah yang pertama kali menemukan dan mengembangkan beragam pengetahuan itu. Ratusan tahun silam, sebelum ilmuwan barat mengenal ilmu pengetahuan dan sains, ilmuwan muslim telah maju dan berkembang dengan serangkaian penemuan yang merupakan cikal bakal dari sains modern sekarang. Akan tetapi, sejarah barat seakan menutupi kenyataan tersebut, sehingga hanya sedikit ilmuwan muslim yang masuk ke dalam cerita sejarah penemuan dunia. Sebenarnya, para ilmuwan barat yang mengklaim dirinya sebagai penemu dan pelacak ilmu pengetahuan itu tak ubahnya sebagai penerima tongkat estafet sains modern yang dianggap sebagai mahkota peradaban barat modern. Meraih tempatnya setelah beberapa kali pengobaran tongkat estafet tersebut. Tongkat estafet yang sampai di tangan para ilmuwan barat tersebut sebenarnya berasal dari para ilmuwan non-barat, termasuk dari para ilmuwan muslim yang hidup sekitar abad ke-8 sampai abad ke-16. Pemicu utama dari perkembangan sains di dunia Islam pada abad pertengahan itu adalah gairah dan semangat luar biasa untuk menimba dan menggali pengetahuan. Mereka menggabungkan penggalian isi kandungan Al-Quran dengan teks-teks ilmuwan yang lebih dulu, itu dari ilmuwan Yunani kuno. Islam sendiri memang sangat membebaskan dan menghormati otoritas otak dan pemikiran selama masih dalam koridor syar'i. Semangat luar biasa tersebut didukung sepenuhnya oleh kebijakan penguasaan saat itu. Ehsan Mason berpendapat bahwa menyerap kebudayaan lain lalu memodifikasinya dan membuat inovasi dengan berbagai ide baru adalah ciri sains Islam. Jadi, kedudukan sains Islam adalah penghubung antara masa lalu dan masa depan. Nah, mendengar adalah suatu kegiatan yang penting. Pendengaran yang baik akan menjadi orang-orang yang beruntung karena ia dapat mengambil pelajaran dan memperoleh informasi penting. Keterampilan mendengarkan adalah salah satu bentuk keterampilan yang memberikan dampak positif bagi seseorang. Pasalnya, dengan mendengar berarti dia
memiliki sifat selalu menghargai dan berempati kepada orang lain. Tentunya ia juga memiliki karakter teliti, berhati-hati, dan sabar saat mendengarkan agar tidak salah dalam menerima informasi. Oke. Nah, dari teks yang udah Ustazah bacakan, informasi penting apa yang kamu dapatkan dari teks tersebut? Oke. Nah, seringkali kita temukan anak tidak dapat menyimak atau mendengarkan pelajaran dengan baik. Ia lebih suka bicara kepada teman-teman di sebelahnya atau sibuk mengerjakan sesuatu yang lain. Memang sulit untuk menjadi seorang pendengar yang baik. Dalam Islam dicontohkan bagaimana kesediaan Rasulullah SAW mendengarkan pembicaraan hingga tuntas. Mendengarkan pembicaraan orang merupakan cerminan akhlak beliau yang sangat mulia. Dengan akhlak mulia itulah Rasulullah menaklukkan hati orang, sehingga mereka bersedia mendengarkan dan mempertimbangkan ajakannya. Menjadi pendengar yang baik adalah sikap baik yang dicontohkan Rasulullah. Ayo kita teladani akhlak Rasulullah yang mulia dengan berupaya membiasakan diri menjadi pendengar yang baik. Dalam hal apakah kamu harus menjadi pendengar yang baik? Nah, yaitu pada saat orang berbicara. Jadi kita harus saling menghormati dan menghargainya. Nah, mendengarkan dengan baik penjelasan orang lain menjadi penting karena kita dapat mengambil manfaat dari pembicaraan tersebut. Ya, apalagi pada saat proses pembelajarannya. Nah, baik ketika guru menjelaskan ataupun ketika teman kalian memberikan pendapat. Jadi kita harus saling menghargai, mendengarkan dan menghormatinya. Nah, apabila mendengarkan Al-Quran, kita harus mendengarkan dan tidak boleh sambil bercanda. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, ya, apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmatnya. Terdapat pada Quran Surah Al-A'raf ayat 204. Nah, ketika Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah dengan baik untuk memahami ayatnya dan mengambil hikmah dari nasihatnya. Dengan diam menyimak bacaan Al-Quran akan membuat kita mudah memahami dan mentadabburi ayat yang dibacakan. Oke, anak-anak, insya Allah ya, semoga pembelajarannya juga berkah ya. Nah, next kita masuk ke pembelajaran IPS. Oke. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kan lagi pembelajaran dengan metode daring ya, dengan media dengan daring. Nah, kalau daring berarti kita menggunakan namanya teknologi. Nah, di situ teknologi apa yang kita gunakan pada saat belajar? Nah, di situ kita menggunakan namanya komputer sebagai media pembelajaran, handphone, ataupun laptop. Nah, kegunaan komputer itu sangat beragam ya. Nah, kalau untuk kita sebagai pelajar berarti untuk menunjang proses pembelajaran kita. Nah, apalagi pada zaman sekarang ini, komputer seakan sudah menjadi mitra untuk bekerja dan belajar. Berbagai pekerjaan di segala bidang juga menggunakan komputer, seperti dalam bidang perdagangan, bisnis, pendidikan, transportasi, dan hiburan. Inilah salah satu dampak positif komputer, yakni memudahkan pekerjaan. Akan tetapi, komputer juga dilengkapi dengan fitur-fitur hiburan seperti pemutar video, pemutar musik, dan game. Fungsi hiburan inilah yang banyak disalahgunakan oleh pengguna komputer. Akibatnya banyak anak-anak yang malas belajar karena keasikan main game online. Nah, inilah salah satu dampak negatif dari komputer. Oke, coba dilihat tabelnya yang halaman 95. Nah, dampak positif dari pemanfaatan komputer ini yang pertama, dengan adanya komputer, pembelajaran menjadi lebih mudah dan efisien ya. Dengan adanya komputer itu sangat membantu proses pembelajaran menjadi lebih mudah dan efisien. Banyak tugas yang bisa kita kirim melalui email, WhatsApp, Grid School, dan juga bisa menjadi materi melalui media internet, bisa melalui YouTube ataupun Google. Seperti itu ya. Nah, kemudian bisa melakukan pembelajaran secara e-learning ya.
Dengan adanya internet dan komputer membuat pembelajaran tidak hanya dilakukan dengan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran dengan metode e-learning juga bisa dilakukan dengan adanya internet dan komputer sehingga pendidik dan siswa tidak perlu bertatap muka. Kemudian, lebih banyak peluang menciptakan media pembelajaran. Nah, waktu itu kita belajar wawancara, kemudian membuat drama. Nah, karena kita terhalang oleh COVID, nah kita melakukannya secara daring. Nah, bagaimana? Ya, kita bisa menggunakan voice note ataupun membuat gabungan video. Nah, berarti dari situ kita bisa menciptakan peluang media pembelajaran yang baru, ya. Jadi, tidak ada alasan untuk mengerjakan tugas secara kelompok. Nah, internet dan media komputer itu sangat membantu ya dalam menciptakan media pembelajaran yang baru dan inovatif, sehingga membuat siswa tertarik untuk mempelajari materi tersebut. Nah, apalagi pada saat ini saja nih, bisa menggunakan media PowerPoint ataupun slide share seperti itu ya. Nah, apa sih dampak negatif dari pemanfaatan komputer tersebut? Nah, yang pertama membuat anak-anak ketergantungan dengan internet, ya, khususnya game online. Nah, anak-anak pada masa sekarang semakin ketergantungan dengan internet, salah satunya dengan game online dan sosial media, di mana mereka belum bijak dalam menggunakan media sosial tersebut, ya. Kemudian semakin banyak plagiat, nih. Kalau udah dikasih tugas, gampang tinggal dicari di Google, kopas, udah kirim. Nah, itu yang membuat orang semakin lebih banyak untuk melakukan plagiat ya atau mengcopy kayak gitu. Dengan adanya internet juga di samping memiliki dampak positif juga memiliki dampak negatif dan tentunya melakukan hak cipta terhadap karya orang lain kayak gitu. Oke, kemudian berkurangnya budaya menulis di buku karena mayoritas diketik. Nah, selain diketik kadang suara ustazah atau guru-gurunya mungkin pakai voice note, habis itu ditranslate kayak gitu. Kan sekarang kan sudah mulai canggih seperti itu ya. Nah, individu akan semakin malas dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru karena kebanyakan siswa mengerjakan tugas sekarang itu dengan diketik aja. Kan diketiknya di WhatsApp seperti itu. Oke? Sampai di sini jelas ya. Nah, kemudian tugas 3-nya bisa dilihat pada halaman 96. Oke, apa sih tadi manfaat komputer dalam bidang pendidikan ya? Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran PPKN. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran PPKN ya. Nah, coba disimak ya. Pada Quran surah Luqman ayat 20 ya, yang artinya tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untuk mulah dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Nah, dari ayat ini disebutkan bahwa alam ditundukkan Allah untuk manusia, bukan manusia yang menundukkannya melalui teknologi seperti kepercayaan orang-orang barat sekuler mengenai teknologi. Teknologi adalah bagian dari penyempurnaan nikmat Allah yang bersifat eksternal, sedangkan nikmat internal berupa kepuasan batin. Kepuasan batin ini disebabkan manusia telah menyempurnakan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi dan memakmurkan bumi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah semata. Ayo gunakan iptek dengan bijak, kalianlah pemegang kendali dalam penggunaan iptek, bukan sebaliknya ya, iptek yang seolah menguasai hidupmu. Oke, jelas ya? Nah, sekarang kita lanjut ke PPKN. Nah, di materi PPKN ini ya yang kita bahas yaitu mengenai hak dan kewajiban. Masih ingat nggak apa itu yang dimaksud dengan hak, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Oke, sekilas ya Ustaz sampaikan hak yaitu sesuatu yang kamu peroleh sejak kamu lahir bahkan dari dalam kandungan kayak gitu. Nah, kemudian kewajiban adalah segala sesuatu yang kamu kerjakan ya. Oke.
Nah, oke, coba dilihat nih ya, hak dan kewajiban ya. Waktu itu kita belajar mengenai hak kewajiban kita sebagai seorang anak, kewajiban kita sebagai seorang pelajar atau siswa, kemudian kewajiban kita sebagai masyarakat ya, yang tinggal di lingkungan dan juga sebagai warga negara. Nah, sekarang hak dan kewajiban warga negara terhadap pemerintah. Nah, dalam hubungan antara warga negara dan pemerintah sebenarnya terdapat hak dan kewajiban. Pemerintah dipilih oleh warga negara melalui wakil-wakilnya. Karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan seluruh warga negara. Selain itu, pemerintah berkewajiban mengakui dan melindungi hak-hak warga negara. Perlindungan serta pengamanan dan hak terhadap warga negara dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oke, anak-anak. Nah, itu juga ya pada Quran surah An-Nisa ayat 59 ya, yang bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasulah wa ulil amri minkum, yang artinya hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri kalian. Nah, di sini sesungguhnya wakil-wakil rakyat yang ada di pemerintahan adalah pemimpin. Bedanya mereka pemimpin di bidang legislatif, sedangkan presiden pemimpin di bidang eksekutif. Mereka semua diikat oleh aturan-aturan yang berlaku. Negara yang memiliki kepemimpinan yang adil bertanggung jawab, takut kepada Allah serta memiliki rakyat yang mau mendengarkan dan menaati pemimpinnya adalah negara yang Allah berkahi, ya. Nah, ayo tunaikan kewajiban kita masing-masing dengan penuh tanggung jawab dimanapun posisi kita dan apapun peran kita, agar berkah Allah terlimpah kepada kita semua. Oke, semoga pembelajaran kali ini memberikan manfaat dan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita ya. Oke, thank you for attention all and say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat.